Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Alur Cerita TV ya teman-teman. Channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kesempatan kali ini di hari Sabtu tanggal 13 Juli tahun 2024. Untuk kali ini saya masih melanjutkan kisahnya si Asep ya teman-teman, yang saat ini sudah sampai di episode ke-12. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti cerita ini dari awal episode sampai saat ini. Dan seperti biasa, di sini nanti saya akan memberikan beberapa cuplikan alur ceritanya. Jika teman-teman merasa terganggu dengan adanya suara yang saya berikan, silahkan dikecilkan atau dimatikan tombol volumenya, karena saya memberikan suara seperti ini memang sangat penting ya bagi konten seperti yang saya miliki ini. Jadi mohon untuk dimaklumi. Ketika hari sudah mulai malam, Asep tiba di depan rumahnya. Rumah hadiah dari Tante Saron itu. Rumah yang dia tinggalkan hampir sebulan. Kebetulan mamanya pun baru pulang dari FO, dan mamanya pun terbelalak karena melihat kehadiran Asep. Asep tersenyum dan menghambur ke dalam pelukan di ruang keluarga. Kemudian mereka pun mengobrol di ruang keluarga, dan mamanya pun mengatakan menjelang kepergian Asep ke Singapura, mereka tidak bisa melakukannya. Sebenarnya waktu itu mamanya gak sedang ada tamu, tapi biasanya tanggal segitu mamanya suka kedatangan tamu. Makanya mamanya itu takut kalau sedang serunya tiba-tiba kedatangan tamu. Tapi sampai Asep pulang pun mamanya gak kedatangan tamu terus. Kemudian Asep pun membawa oleh-oleh dari Singapura sambil menyeret koper baru yang dia beli di Singapura. Kemudian menuntun mamanya masuk ke dalam kamar. Dan di dalam kamar, Asep membuka koper itu dan mengeluarkan semua oleh-oleh untuk mamanya. Beberapa helai gaun dan 3 botol parfum mahal made in Prancis. Semua itu diberikan kepada mamanya. Kemudian Asep pun mengeluarkan juga gantelan kunci, dompet, dan botol parfum kecil. Semuanya berlogo Singapura untuk para pegawai di rumah dan di FO. Lalu mamanya pun mencoba gaun-gaun yang dibelikan Asep
dari Singapura itu dengan senyum ceria. Tak lupa dia juga menyemprotkan parfum yang dibelikan oleh Asep. Kemudian Asep pun menampilkan dirinya sendiri. Mamanya pun yang melihat itu seakan mengerti apa yang diinginkan oleh Asep, sehingga mereka pun malam itu mengadakan sebuah acara yang sangat seru, apalagi hampir 1 bulan lebih mereka tidak pernah melakukan hal itu. Dan setelah acara itu selesai, mereka pun tertidur di dalam kamar mamanya.
Esok paginya Asep terbangun ketika mamanya sudah berangkat ke FO di depan. Sambil mengenakan celana dan baju kaos hitam, Asep keluar dari kamarnya menuju ke dapur. Dia melihat ART-nya cuma hanya ada 2 orang. Hanya ada Aisyah dan Cici. Kemudian Asep pun menanyakan di mana Bi Mimin berada. Mereka pun menjawab bahwasanya Mimin tugasnya bersih-bersih, makanya dia sering bangun terlambat. Kemudian Asep pun melangkah ke tangga menuju lantai 2, langsung menuju kamar ketiga ART-nya yang paling pinggir. Asep pun membuka pintu yang tidak dikunci, dan Asep melihat Bi Mimin memang masih tertidur. Tapi masalahnya bukan masih tidurnya itu, tapi selimutnya itu terpindah sehingga sesuatu nampak jelas di mata Asep. Ketiga ART-nya memang cantik-cantik, tapi yang paling unggul adalah Bi Mimin. Perbedaannya hanyalah soal usia. Yang usianya 20 tahun ke bawah bekerja di FO, sementara yang 30 tahun ke atas bekerja sebagai ART. Lalu seperti ditarik oleh daya magnetis, Asep pun mendekatinya. Dan ternyata Bi Mimin itu tidur dalam suasana kurang benar. Mungkin dia mengikuti petunjuk para ahli bahwa tidur seperti itu sangat baik untuk kesehatan. Tapi Asep tidak mempermasalahkan soal itu. Yang jelas, dia pun sudah memberikan perhatian lebih kepada Bu Mimin. Bi Mimin tetap tertidur pulas pada awalnya, tapi ketika perhatian Asep lebih khusus lagi, ia membuka kedua matanya dan terperanjat saat melihat Asep. Kemudian Asep pun menyuruh Bi Mimin untuk diam. Kemudian tanpa lama lagi membimbing ke arah yang benar dan memulai acara tersebut. Tiba-tiba saat sedang asik dengan Bi Mimin, terdengar suara lain bahwasanya mereka juga ingin dibahagiakan oleh Asep yang masih muda dan sangat tampan. Ternyata Bi Cici dan Bi Isa sudah duduk di sofa tanpa Asep menyadari kapan mereka masuk ke kamar itu. Mendengar hal itu, Asep pun merasa sangat senang sekali karena di pagi hari dia bisa menyenangkan 3 hati ART-nya yang dibilang masih cantik itu. Dan secara bergantian akhirnya Asep pun menyenangkan ketiganya di pagi itu. Tak lupa setelah menyelesaikan acara tersebut, Asep pun memberikan beberapa pil ya untuk mereka bertiga agar nanti tidak terjadi masalah ke depannya. Dan mereka bertiga pun juga sangat bahagia karena sudah lama mereka tidak pernah mendapatkan hal yang seperti itu. Kemudian Asep pun berbenah dan
buru-buru turun ke lantai dasar. Kemudian dia pun masuk ke kamarnya untuk mandi sebersih mungkin, karena takut ada jejak yang terbawa oleh dirinya dan diketahui oleh mamanya. Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk cuplikan cerita yang bisa saya berikan. Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas ya, dan terima kasih.